Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkaulah bersama dengan kami, dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nats kita diambil dari Mika 7 ayat 7 hingga 13. Demikian bunyinya. Pengharapan akan keadilan bagi Yerusalem. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, saya yang ambil tema hari ini adalah terang kita masih menyala, bangkit dari kegelapan, menuju sukacita pemulihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membawa bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, ke sebuah malam sunyi beberapa tahun lalu, saudara-saudara, di sebuah rumah kecil yang terletak di lereng perbukitan. Rumah itu dulunya hangat, penuh tawa anak-anak, aroma masakan ibu, dan pujian kepada Tuhan. Tapi malam itu, rumah itu gelap. Seorang pria duduk sendirian di kursi tuanya. Katakanlah namanya Michael. Dulu Michael adalah orang yang biasa, yang bisa dipanggil berhasil. Dia adalah orang yang berhasil. Ia punya bisnis kecil yang maju. Dua anak yang cerdas, dan seorang istri yang setia serta aktif dalam pelayanan gereja. Setiap minggu mereka beribadah bersama, memberi makan orang miskin, bahkan menyumbang untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi semuanya berubah. Ekonomi jatuh, bisnisnya bangkrut karena mitra kerjanya menipunya. Tagihan menumpuk. Ia harus menjual rumah. Anak sulungnya lari dari rumah karena konflik. Anaknya yang bungsu terjerat narkoba. Dan istrinya meninggal karena kanker yang terlambat terdeteksi. Dalam kurun waktu dari 3 tahun, saudara-saudara, hidup Michael berubah dari penuh cahaya menjadi hanya reruntuhan dan kegelapan. Malam itu, dalam kesepian yang dalam, ia menatap tembok rumah kontrakan yang lembab.
lampu sudah lama diputus. Yang dia punya hanya lilin kecil dan sebuah Alkitab tua yang diwariskan oleh ibunya. Ia membuka lembarannya secara acak. Tangannya gemetar, pandangannya kabur oleh air mata, dan di sana matanya jatuh pada satu ayat dalam kitab yang mungkin sudah lama ia lupakan. Katakan ialah, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Yaitu di Mika 7 ayat 8. Ia membacanya keras-keras dengan suara pecah dan lelah. Dan saat itu sesuatu terjadi. Seperti ada suara dalam jiwanya yang berkata, aku belum selesai dalam hidupmu. Malam itu di sebuah kegelapan, terang Tuhan menyala kembali. Bukan di langit-langit rumah itu, tetapi di hatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu seperti apa kondisi bapak-bapak, saudara-saudara saat ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara juga sedang duduk dalam gelap seperti Michael. Gelap karena kehilangan orang yang bapak-bapak dan ibu kasihi. Gelap karena dosa yang membuat saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu malu dan menjauh dari Tuhan. Gelap karena hidup tak berjalan seperti yang bapak-bapak atau saudara-saudara rencanakan. Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu duduk di kursi gereja hari ini, mengenakan pakaian rapi, tersenyum sopan, tapi di dalam saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu sedang bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Masihkah ada terang untuk aku? Jika itu, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, maka hari ini Tuhan berbicara untuk bapak-bapak dan ibu dan saudara-saudara. Karena melalui Nabi Mika, Tuhan menyampaikan satu pesan penting, bahwa sekalipun dunia kita runtuh, sekalipun kita duduk dalam kegelapan, Tuhan belum selesai dengan kita. Ia masih mendengar, ia masih peduli, dan ia masih sanggup membela, sanggup memulihkan, dan sanggup membangkitkan bapak-bapak dan ibu, dan juga saudara-saudara. Mari kita buka hati kita dan dengarkan bersama-sama pesan yang Tuhan sampaikan dalam Mika 7 ayat 7 sampai 13 ini. Karena dalam pasal ini yang dimulai dengan kehancuran dan kekecewaan, kita akan melihat sebuah janji pemulihan, kemenangan kasih, dan kemuliaan terang Tuhan yang menyala bahkan di tempat tergelap. Mari kita masuk dalam firman Tuhan dan temukan terang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan saudara-saudara di sebuah kota. Dulu kota itu pernah gemerlap, penuh kehidupan, penuh tawa, penuh harapan. Sekolah anak-anak, ada kafe kecil di pojok jalan, ada pasar yang ramai, ada gereja-gereja yang penuh nyanyian doa. Tapi sekarang, saudara-saudara, banyak yang mati. Banyak bangunan reot, jalan aspal retak, orang-orang berjalan dengan pandangan kosong, bisnis tutup, banyak keluarga hancur. Satu malam, saudara-saudara, di gang sempit, sebuah rumah rewot, hidup seorang pria, katakanlah dia bernama Paulus. Hal ini adalah nama samaran kita buat. Dulu, ia adalah pedagang kecil yang jujur. Dia bangun pagi, berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarga, tapi suatu peristiwa mitranya curang. Hutangnya menumpuk, pasar runtuh, lalu istrinya jatuh sakit, anak-anak ketakutan, rumah dijual, semua harapan seakan padam.
Paulus ini kehilangan segalanya. Kehilangan hartanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan keamanan, bahkan kehilangan kepercayaan kepada masa depan. Dalam gelap malam, lampu padam, rumah gelap, malam sunyi, Paulus duduk sendiri, menyandarkan kepala pada dinding dan menangis. Hatinya hancur. Dia bertanya dalam debu, adakah harapan lagi? Apakah aku masih berharga di hadapan Allah? Disinilah kita menemukan banyak dari kita. Mungkin bukan lewat krisis ekonomi, tapi melalui dosa, kekecewaan, pengkhianatan, melalui kegagalan, maupun melalui keputusasaan. Dunia kita bisa runtuh dalam sekejap, iman bisa rapuh, harapan bisa lenyap. Tapi dan kita juga duduk di tengah puing kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dan Yesus, dalam kegelapan ini Paulus tiba-tiba sebuah suara samar membangkitkan. Bukan suara dunia, tapi suara dari dalam. Suara iman. Suara kecil itu berkata, yaitu di Mika 7 ayat 7. Katakan demikian. Tetapi ini menanti-nantikan Tuhan. Mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Tetapi aku kepada Tuhan, aku akan berjaga-jaga. Aku akan menanti Allah yang menyelamatkan aku. Hal ini bukan suara yang kurang sukses. Bukan suara religius atau pahlawan iman yang sudah sempurna. Tapi suara manusia biasa. Suara manusia yang rapuh. Suara manusia yang penuh luka. Namun memilih untuk berharap. Bayangkan saudara-saudara. Ketika tubuh lelah, ketika air mata tak berhenti, ketika segala pintu tertutup, masih ada satu keputusan. Aku menanti Tuhan. Keputusan itu adalah tindakan iman, bukan kebetulan. Nah, kalau Paulus, dan kita katakanlah tadi namanya Paulus tadi itu memilih untuk menyerah, ia sudah hilang dalam putus asa. Tapi dengan satu keputusan, dia tetap berjaga-jaga, menjadi penjaga malam di menara keputusasaan, berharap bahwa fajar akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, memang menanti di tengah penderitaan bukanlah menunggu tanpa tujuan. Bukan seperti menanti hasil tanpa usaha, tapi menanti dengan iman, menanti dengan keyakinan, dan menanti dengan kesetiaan. Dalam bahasa Ibrani, kata menanti di Mika menunjukkan kehendak aktif. Bukan penerimaan pasif yang pasrah, tapi aktif berharap. Paulus bahkan, katakanlah tadi namanya Paulus tadi, bahkan tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyelamatkannya. Dia tidak tahu kapan, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan lagi, tapi hatinya berkata, Allahku akan mendengarkan aku. Itu adalah iman yang berpegang pada karakter Allah, bukan pada keadaan. Saudara-saudara, saat saudara-saudara merasa dunia menutup pintu, percayalah, bukan pada kekuatan Bapa dan Ibu, tapi percayalah itu pada janji Allah. Saat saudara-saudara Bapa dan Ibu tidak tahu harus bagaimana, tetaplah bertahan, berdoa, menangis, dan berharap Allah akan mendengar. Bukan karena air mata Bapa dan Ibu paling indah, tapi karena Bapa dan Ibu bersandar kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita tadi, kita tahu bahwa Paulus sudah jatuh. Sangat jatuh. Tapi dalam puing kehidupannya, dia menggumam. Di Mika 7 ayat 8 dikatakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terang.
Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Dia tidak menyangkal kejatuhannya. Ia tahu seberapa dalam rasa sakit itu. Tapi kata akan bangun adalah suara iman yang lebih kuat daripada kenyataan pahit. Ini bukan delusi. Ini pengharapan yang berakar pada janji ilahi. Bayangkan saudara-saudara, malam paling gelap, di mana angin dingin, hati kosong, tubuh lelah, tapi tiba-tiba ada lilin kecil, lembut, hangat, memberi harapan. Tuhan sering berkata lewat lilin-lilin kecil, lewat doa sederhana, lewat air mata yang jujur, lewat iman kecil yang bertahan untuk menyatakan terang di kegelapan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan biarkan kejatuhan mendefinisikan bapak-bapak dan ibu. Jangan izinkan kesalahan, jangan izinkan dosa, juga kegagalan menatap selamanya. Juga bangkitlah, bukan atas kekuatan saudara-saudara sendiri, tapi atas janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kita tahu tadi tentang Paulus tadi, nama samaran kita anggap Paulus. Dalam kejatuhannya, Paulus tidak mencari kambing hitam. Ia tidak membenarkan kesalahan orang lain. Ia mengaku. Seperti tertulis di Mika 7 ayat 9a mengatakan, aku akan menanggung kemarahan Tuhan. Sebab aku telah berdosa kepadanya. Aku akan memikul murka Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Itu adalah pengakuan yang jujur. Dari hati yang hancur, berserah kepada Allah. Tapi lebih dari itu, ia berkata di Mika 9 ayat 9b, katakan lagi lanjutan, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan keadilan bagiku, ia akan membawa aku pada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Sampai ia membela perkaraku dan melaksanakan keadilan. Artinya, saudara-saudara, ia percaya bahwa Allah bukan hanya hakim yang menghakimi, tapi hakim yang adil dan peduli. Bukan hanya menghukum, tapi juga membela, menegakkan keadilan, dan juga memulihkan. Saudara-saudara, oleh karena itu, Allah peduli terhadap dosa. Tapi Allah juga peduli terhadap orang yang menyesal. Disiplin Allah bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk umatnya. Pengakuan dosa dan penyesalan sejati membuka jalan bagi pembelaan dan pembaruan. Saudara-saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan tadi sebuah ruang sidang surgawi ketika Paulus yang tadinya dipenuhi tuduhan, tuduhannya adalah gagal, berdosa, juga hancur, namun sekarang berdiri. Dia tidak sendiri, tapi dengan pembela yang setia, yaitu Tuhan sendiri. Seperti di Mika 7 ayat 10 mengatakan, mungkin akan melihatnya, musuhku akan melihatnya, dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepada, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandang dia, sehingga ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Musuhku akan melihatnya, dan rasa malu akan mengikuti dia. Musuh bisa jadi rasa bersalah. Musuh bisa jadi dosa lama. Musuh bisa jadi suara penghinaan, suara ejekan. Hal ini akan melihat bagaimana Allah memulihkan. Musuh yang tertawa saat kita jatuh, kini akan melihat bagaimana kasih dan keadilan Allah berkata, Tuhan membela bukan karena kita layak, tapi karena kasih dan anugerahnya.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut menghadapi tuduhan. Jangan takut menghadapi rasa bersalah atau masa lalu. Percayakan masa depan bapak-bapak dan ibu saudara-saudara di tangan pembela yang setia. Tuhan sanggup membalikan penghinaan melalui kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di Mika 7 ayat 11 mengatakan, akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah pembatasanmu akan berluas. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Tembok dalam konteks Israel bukan sekedar tinggi, melainkan simbol identitas, simbol keamanan, simbol komunitas, dan juga simbol kemuliaan. Ketika tembok dibangun kembali, orang merasa aman. Ketika tembok dibangun kembali, orang akan pulang. Ketika tembok dibangun kembali, orang berhenti mengungsi. Nah, di sini kita kembali cerita tadi, Paulus itu berarti bukan hanya dirinya saja dipulihkan, bahkan keluarganya, komunitasnya, masa depan anak-anaknya bisa mendapatkan harapan baru. Artinya, saudara-saudara, pemulihan bukan hanya pribadi, tapi juga bisa untuk keluarga, bisa untuk gereja, juga bisa untuk komunitas. Tuhan ingin membangun ulang apa yang rusak, bukan hanya secara individu, tapi sosial dan rohani. Kita dipanggil untuk ikut serta dalam proses pembangunan, yaitu melalui pengampunan, melalui rekonsiliasi, melalui pelayanan, melalui doa, maupun melalui kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih, di Mika 7 ayat 13, ayat 12 dilanjutkan lagi. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Orang akan datang kepadamu dari Asyur sampai kota-kota Mesir. Mereka akan memegang tongkat Tuhan. Artinya, saudara-saudara bisa bayangkan, bukan hanya tetanggamu, bukan hanya lingkungan sekitar Bapak dan Ibu, tetapi bangsa-bangsa dari jauh yang dulu asing akan datang. Mereka bukan datang untuk menghancurkan, tapi datang untuk mengenal Allah. Mereka datang untuk beribadah, dan mereka datang hidup dalam terangnya. Itulah visi kekal. Bukan kebangkitan kecil, tapi kebangkitan global. Gereja bukan hanya untuk satu suku. Gereja bukan hanya untuk satu ras. Gereja bukan untuk hanya satu bangsa. Tuhan punya rencana besar. Umatnya menjadi cahaya dunia, membawa terang ke tempat tergelap. Artinya, saudara-saudara, iman bapak-bapak dan ibu, iman saudara-saudara, saudara-saudara secara pribadi, bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Hidup bapak-bapak dan ibu, hidup saudara-saudara yang dipulihkan, bisa membuka jalan keselamatan bagi orang lain. Gereja kita bisa menjadi jembatan kasih untuk bangsa-bangsa, bukan sekedar komunitas tertutup, tapi pelita di tengah kegelapan dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat lagi di Mika 7:13, katakan, tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya, sebagai buah perbuatan mereka. Tetapi bumi mereka akan sunyi sepi karena perbuatan penduduknya. Artinya, Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa. Murka dan keadilannya nyata. Dunia yang menolak pertobatan, dunia yang terus hidup dalam kejahatan, pada akhirnya akan menghadapi kehancuran. Pesan ini pasti keras, saudara-saudara. Tapi itu bukan dari kasih Allah untuk memperingatkan kita, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak puas dengan status quo, supaya kita tidak menunda
pertobatan. Saudara-saudara, di sini kita dapat renungkan, apakah kita hidup dalam dosa yang terus berakar? Apakah kita terus membiarkan kegelapan tanpa membawa terang Kristus? Apakah kita menyadari bahwa konsekuensi dosa tidak bisa kita hindari tanpa pertobatan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui semuanya ini, kejatuhan, dosa, penyesalan, maupun pemulihan, muncul satu kebenaran mendalam, yaitu Tuhan yang menghukum adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang penuh kasih. Kembali lagi ke cerita tadi yang bernama Paulus. Itu Paulus kini berdiri bukan sebagai orang yang hancur, melainkan sebagai saksi bahwa anugerah Allah itu nyata. Kehidupannya berubah, hatinya pun diperbarui. Anak-anaknya kembali pulang, komunitasnya menerima Injil. Gereja kecil di gang sempit itu sekarang menjadi tempat doa, tempat ibadah, tempat pemulihan, terang di tengah kegelapan lingkungan itu. Dan bukan hanya dia, banyak orang di sekitarnya turut merasakan terang. Karena satu kehidupan yang dipulihkan bisa menyalakan banyak lilin kecil. Artinya saudara-saudara, pemulihan bukan semata-mata untuk kita sendiri. Pemulihan adalah jembatan kasih untuk orang lain. Kehidupan yang dipulihkan menjadi saksi kuasa kasih dan keadilan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah saat ini saudara-saudara merasa duduk dalam gelap? Apakah saudara-saudara kehilangan harapan? Apakah saudara-saudara Bapak dan Ibu terjatuh dalam dosa? Atau apakah saudara-saudara merasa tidak layak untuk dipulihkan? Hari ini saudara-saudara, melalui firman dari Mika dan kesaksian Paulus ini, Tuhan bercerita, sekalipun engkau jatuh, bangkitlah. Sekalipun engkau duduk dalam gelap, akulah terang. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia menunggu kita datang dengan hati yang remuk, dengan tangan yang terulur, dengan iman yang sederhana. Tidak ada tempat terlalu gelap bagi terang. Tidak ada dosa terlalu berat bagi darah Kristus untuk menghapusnya. Tidak ada masa lalu terlalu kelam bagi kasih karunia-Nya untuk memulihkan. Saudara-saudara, bertobatlah. Kenali kesalahan saudara-saudara. Akuilah di hadapan Allah. Percayalah hidup saudara-saudara, Bapak dan Ibu, kepada Yesus Kristus sebagai terang dan juru selamat. Marilah bangkit, bukan untuk memulai hidup baru dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadilah saksi. Biarkan terang Bapak dan Ibu, biarkan terang saudara-saudara menyinari orang lain yang masih dalam kegelapan. Oleh karena itu tundukkanlah kepada saudara-saudara. Katakan demikian. Pada Allah yang penuh kasih dan adil, kita mengakui kejatuhan, kealpaan, dan dosa kita. Kita mohon ampun. Bukan atas dasar prestasi, tapi atas dasar anugerah Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah iman kita. Bangkitkanlah iman kami. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Pulihkan apa yang telah hancur. Hidup kami, keluarga kami, gereja kami, maupun bangsa kami. Kami percaya Engkau mendengarkan. Engkau peduli. Engkau sanggup mengembalikan kehancuran melalui menjadi kemuliaan. Kejatuhan menjadi kebangkitan. Dan gelap menjadi terang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, bangkitkanlah kami Tuhan dari gelap menjadi terang ya Tuhan. Dan jadikanlah kami orang yang selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu menerangi dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami dalam keputusasaan ya Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam keadaan kami, saudara-saudara kami yang juga sekarang masih dalam pencobaan,
banjir ya Tuhan di Sumatera, kami berdoa juga buat mereka Tuhan. Berikan mereka terang daripadamu Tuhan. Berikan mereka kekuatan iman daripadamu Tuhan, supaya mereka tetap bertahan dalam iman mereka Tuhan. Tetap bertahan bahwa Engkau telah menyelamatkan mereka. Tuhan Allah Bapa, dalam nama anakmu kami berdoa. Amin.